Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alfandi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Pagi kelas A, Universitas Ibnu Khaldun. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat yang berjudul Demokrasi Indonesia. Saya mengambil judul Demokrasi Indonesia karena saya sangat ingin mempelajari dan mengetahui demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga saat ini. Baik, mari kita mulai presentasinya. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hasil penelitian menyatakan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh penduduknya yang berpengaruh. Di Indonesia, demokrasi dari masa ke masa mengalami perkembangan baik pada saat revolusi, Orde Lama, Orde Baru, reformasi sehingga sekarang. Di setiap perkembangan demokrasi di Indonesia, terdapat pedoman dan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan atau tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terkadang mengalami kegagalan. Salah satu disebabkan karena tidak konsistennya penguasa sehingga pengaturan yang dibuat hanya menguntungkan golongan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari demokrasi? Yang kedua, bagaimana sejarah pertumbuhan demokrasi? Yang ketiga, bagaimana bentuk demokrasi serta kriteria pemerintahan demokrasi? Keempat, bagaimana demokrasi di Indonesia? Baik, kita masuk bab 2, pembahasan. Pertama, pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang mana demokrasi dalam bahasa Yunani adalah demokratia, yang mana arti kata tersebut ialah kekuasaan rakyat. Di sini demokratis sendiri terbagi menjadi dua, kata yakni demos yang mempunyai arti rakyat, sementara kata kratos ini memiliki arti kekuasaan. Demokrasi ini mencakup dengan keadaan kehidupan, sosial dan ekonomi yang mana hal tersebut memungkinkan ketika terjadinya sebuah praktik kebebasan politik, baik itu secara bebas atau setara. Saat demokrasi, masyarakat atau warga negara mendapat sebuah perizinan untuk ikut serta berpartisipasi yang aktif secara langsung atau juga melewati perwakilan-perwakilan ketika sedang mengerjakan sebuah pengembangan, perumusan, dan pembuatan hukum. Berikut di bawah ini pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bapak Henry B. Mayo, mengatakan bahwa pengertian demokrasi adalah suatu sistem yang bercirikan kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas melalui wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Yang kedua, menurut John Locke, bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk negara yang apabila kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, menurut Joseph A. Schumpeter, mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah susunan institusional untuk sampai pada keputusan-keputusan politik dengan memberikan kekuasaan pada individu tertentu untuk memutuskan semua hal sebagai konsekuensi dari keberhasilan mereka memperoleh suara rakyat. 2. Sejarah pertumbuhan demokrasi. Jika diurutkan secara lebih rinci, pertumbuhan dan perkembangan demokrasi dapat diurutkan sebagai berikut. A. Zaman kuno. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507-508 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan,
dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Akan tetapi, warga negaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing, non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun. Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada tahun 700 sebelum Masehi. Apela merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apela, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia barat yang negara bangsanya berbentuk republik, meski demokrasinya tidak menonjol. B. Abad Pertengahan. Selama abad pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem tersebut meliputi: yang pertama, pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, anak benua Hindia. Kedua, Althing di Islandia. Ketiga, Legting di Kepulauan Faroe. Keempat, beberapa negara atau kota Italia abad pertengahan seperti Venesia. Kelima, The States di Tirol dan Swiss. Keenam, kota pedagang otonomi Sakai di Jepang pada abad ke-16. 3. Bentuk-bentuk demokrasi. Berbagai bangsa dan bernegara di dunia menganut sistem demokrasi dengan variasi penerapan dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut kemudian melahirkan bentuk-bentuk demokrasi yang beraneka ragam. Pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi di mana rakyat langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyatnya. Kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah demokrasi di mana rakyat menyampaikan kehendaknya melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, demokrasi barat atau demokrasi liberal. Demokrasi barat lebih menitik beratkan pada kebebasan bergerak, berpikir, dan mengeluarkan pendapat. Keempat, demokrasi timur atau komunis. Demokrasi timur atau komunis yaitu lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yang menghapus perbedaan kelas antara sesama rakyat. Kelima, demokrasi dengan sistem parlementer. Demokrasi dengan sistem parlementer yaitu memiliki ciri di mana kekuasaan legislatif atau DPR di atas kekuasaan pemerintah dan presiden atau raja hanya sebagai kepala negara yang kedudukannya sebagai lambang. Keenam, demokrasi dengan pemisah kekuasaan. Sistem ini menganut ajaran Montesquieu, di mana kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. 4. Demokrasi di Indonesia. Berikut penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi saat ini. Yang pertama, demokrasi masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal ini terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan: pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Kedua, demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959.
Pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi, dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan: pertama, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Kedua, landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Ketiga, tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Keempat, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Kelima, atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berbunyi: 1. Bubarkan Konstituante. 2. Pergantian Undang-Undang Dasar sementara 1945 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin menurut TA MPRS nomor 7 MPRS tahun 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan naskom dengan ciri: 1. Dominasi presiden. 2. Terbatasnya peran politik partai. 3. Berkembangnya pengaruh PKI. Keempat, demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: 1. Keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TEP MPR tentang referendum. 3. TEP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TEP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. 6. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Baik, selanjutnya bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat-serikat setiap warga negara, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan digunakan untuk kepentingan rakyat. 2. Saran. Pertama, di Indonesia demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, namun kini telah menjadi salah satu sistem politik. Salah satu pemilu yang krusial atau penting dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Akan tetapi,
Tidak sedikit para anggota parlemen yang merupakan rakyatnya ketika mereka telah duduk enak di kursi empuk. Mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka masing-masing, mengutamakan kepentingan golongan, dan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal mereka ketika kampanye. Fenomena ini sudah tidak aneh lagi bagi bangsa Indonesia. Para elit politik saat ini sudah tidak lagi pada bingkai kesatuan, akan tetapi berada pada bingkai kekuasaan yang melingkarinya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun telah luntur dalam dirinya. Untuk itu, diharapkan agar masyarakat ikut mengontrol jalannya pemerintahan agar menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, ini adalah daftar-daftar pustaka tempat saya referensi untuk dijadikan materi PowerPoint saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Itulah tadi hasil presentasi saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan saya masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan PowerPoint ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.